Ya, untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. 10 detik. Nah, ini dia ya, diulangi, mengamati, lalu hasil pengamatan ditulis, didiskusi. Kabarnya, kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik itu penerimaan CSN, PNS, ataupun P3K, dan info-info PPG. Nah, kali ini kita berbagi informasi berdasarkan penyesuaian jadwal penerimaan CSN khususnya P3K tahun anggaran 2023. Nah, kita masuk kepada tahapan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Itu jadwalnya tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Lalu pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Dilanjut dengan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Nah, ini dia mengenai soal penilaian situasi kerja sederhana. Nah, ini contoh soalnya dan bisa juga mengenai kisi-kisi daripada penilaian situasi kerja sederhana. Yang pertama, menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika. Nah, ini soalnya, menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika saat dalam keadaan terdesak, kapan saja saat kita bertugas, bila situasi dan kondisi memungkinkan, bila diminta oleh atasan, ketika ada imbalan setimpal. Nah, ini dia soalnya lah. Menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika. Nah, oke, saya kasih waktu untuk 10 detik. Oke, sudah. Maka jawabannya itu adalah yang B. Menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika kapan saja saat kita bertugas. Oke, jadi intinya dalam melakukan pekerjaan, kemampuan bekerja yang tinggi itu diperlukan kapan saja saat kita bertugas. Jangan bila situasi dan kondisi memungkinkan atau bila diminta oleh atasan, dan ketika ada imbalan setimpal. Maka dari itu, bekerja yang tinggi itu diperlukan kapan saja saat kita bertugas. Oke, selanjutnya soal yang kedua, suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, sikap saya. Oke, jadi dalam mendapatkan tugas yang sepele, maka sikap kita itu yang pertama, marah karena kemampuan saya dianggap rendah, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Oke, jadi ini intinya mendapatkan tugas yang sepele, sikap saya adalah, oke, waktunya 10 detik. Nah, di sini kita harus melihat inti dari soalnya itu adalah mendapatkan tugas yang sepele. Oke, maka jawabannya adalah yang D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Oke, walaupun kita mendapatkan tugas yang sepele dari atasan kita, maka kita harus menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Walaupun itu tugas yang sepele, tugas yang memberatkan. Oke, jangan kita dengan pilihan yang lain, misalnya marah, sedih, atau melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat, lalu meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai.
Jadi, yang sesuai dengan soalnya ini adalah mendapatkan tugas yang sepele, sikap kita segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Oke, selanjutnya soalnya adalah Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Menepi untuk mengangkat handphone, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendaraan, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Oke, dengan waktu 10 detik. Nah, ini dia intinya, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jawabannya adalah menepi untuk mengangkat handphone. Oke, jadi ini sikap kita yang harus kita lakukan jika tiba-tiba handphone Anda berdering pada saat mengemudi kendaraan. Jadi, menepi untuk mengangkat handphone. Nah, selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah, saya akan mengalah saja, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Oke, dengan waktu 10 detik. Nah, intinya di sini, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal tidak atau kelompok Anda tidak menyetujuinya? Jawabannya, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Oke, jadi itu ya. Jadi, jika kita dalam memperdebatkan sesuatu hal, jelas-jelas kelompok kita tidak menyetujuinya, maka sikap kita yang harus kita lakukan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Karena tujuan dari kelompok itu adalah untuk mencari suara terbanyak dan memecahkan suatu masalah. Jadi, kita berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, selanjutnya, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Oke, seperti biasa dengan waktu 10 detik. Nah, dikaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang. Oke, apa jawaban teman-teman? Nah, jawabannya adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi, kita diharapkan dengan perubahan. Jadi, saya dinilai sebagai seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, kita diharapkan di sini gampang atau mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sesuai dengan perubahan yang ada. Oke, selanjutnya, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, lembur sampai pekerjaan selesai, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali kerja. Oke, gimana jawaban teman-teman? Waktunya 10 detik. Nah, di sini awalnya kita sudah berjanji untuk mengantar ibu saya, akan tetapi divisi meminta kita kerja lembur. Maka yang harus kita lakukan adalah, nah, apa jawabannya? Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Nah, ini adalah jawaban yang lebih tepat, meminta izin dahulu agar mengantar ibu lalu kembali kerja untuk lembur.
Oke, jadi itu jawaban yang lebih tepat. Nah, selanjutnya, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Yang pertama, mengorganisasi siswa dalam belajar, orientasi siswa pada masalah, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah, oke, jadi intinya di sini urutan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 4, dan yang terakhir 2, 3, 1, 4. Nah, ini dia teman-temannya, intinya model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Nah, gimana menurut teman-teman dengan waktu 10 detik? Jadi di sini diketahui langkah-langkahnya, yang ditanya adalah model PBL. Oke, sudah dapat? Nah, jawabannya adalah C, 2314. Langkah-langkahnya itu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Lalu, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengorganisasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, inilah dia urutan model pembelajaran problem-based learning. Oke, diulangi sekali lagi. Nomor 2, lalu nomor 3, 1, dan 4. Nah, itulah jawabannya. Nah, selanjutnya, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan. Nah, ini yang pertama PBL, Problem Based Learning, Discovery, Heuristic, Belajar Aktif, dan Project Based Learning. Jadi intinya di sini adalah yang pertama mengamati. Lalu hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan. Oke, jadi ini merupakan strategi pembelajaran seperti apa. Nah, waktunya 10 detik. Nah, ini dia ya, diulangi, mengamati, lalu hasil pengamatan ditulis, didiskusikan. Nah, itu merupakan strategi. Nah, jawaban teman-teman bagaimana? Nah, inilah jawabannya, yaitu strategi discovery atau discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, ini intinya di sini menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan. Awalnya siswa itu mengamati, lalu hasil pengamatannya ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Nah, itu merupakan strategi dari discovery learning. Gimana teman-teman? Oke, soal selanjutnya, seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau kriteria belajar minimal atau KBM. Nah, ini fungsi KKM atau KBM, kecuali. Oke, sini kecuali sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, pertanyaan di sini adalah fungsi dari KKM dan KBM. Oke, akan tetapi kecuali. Nah, waktunya 10 detik. Oke, jadi intinya fungsi KKM. Oke, jadi harus kita ingat fungsi KKM, lalu pertanyaannya adalah kecuali. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya adalah
kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini kecuali berarti yang A, B, C, dan D merupakan fungsi dari KKM atau KBM. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi dari KKM. Nah, sebagai acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran, acuan bagi peserta didik atau siswa untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian atau ujian mata pelajaran dapat dipakai sebagai bagian komponen dalam melakukan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah, dan fungsinya selanjutnya adalah kontrak pedagogik antara guru dengan siswa dan satuan pendidikan dengan masyarakat, dan yang terakhir fungsinya itu target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi pada tiap mata pelajaran. Nah, inilah merupakan fungsi daripada KKM. Nah, soal selanjutnya, dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk penilaian proyek, kinerja, portofolio, antar teman, dan penilaian diri. Nah, di sini merupakan contoh penilaian otentik. Maksudnya di sini meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajarnya. Oke, mendemonstrasikan tugas belajar. Contoh penilaian otentik itu berbentuk apa? Oke, jadi waktunya 10 detik. Intinya di sini tadi adalah contoh penilaian otentik. Akan tetapi siswa itu mendemonstrasikan tugas belajarnya. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya B, penilaian kinerja. Pelaksanaan penilaian kinerja merupakan atau dilakukan dengan metode observasi terhadap individu maupun kelompok tergantung penugasan yang diberikan. Standar diperlukan dalam penilaian kerja untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang seharusnya siswa ketahui dan apa yang seharusnya siswa dapat lakukan. Nah, ini prinsip-prinsip penilaian kerja. Yang pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dari penilaian kerja dan tentang pelaksanaan penilaian kinerja. Oke, jadi itulah soal untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat dan tetap belajar agar tahun ini kita lulus menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.